Tim investigasi Gedung Kantor Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Kediri mengungkapkan fakta yayasan yang menaungi kantor Kadin Kabupaten Kediri telah beralih. Sebelumnya kantor Kadin Kabupaten Kediri berada di bawah naungan Yayasan Kadin Kabupaten Kediri dan kini beralih kepada Yayasan Berdikari. Selengkapnya terkait ini akan diinformasikan oleh rekan kami Didik Mashu di Reporter Surya yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan. Selamat siang Dea dan Tribuner sekalian. Jadi konflik Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kediri ini memang sudah berlarut-larut. Jadi sejak 3 tahun yang lalu diawali dengan terjadinya dualisme kepengurusan Kadin yang berbeda, yakni yang pertama kepengurusan di bawah Yakti Murih Muryati atau Bunda Yakti, dan kemudian di bawah Rahmati Yogi. Rahmati Yogi ini merupakan menantu mantan Bupati Kediri yang juga mengklaim sebagai Ketua Kadin. Nah, akibat konflik ini kemudian terjadi bahwa kepemilikan gedung kantor Kadin Kabupaten Kediri tiba-tiba beralih yang sebelumnya di bawah Yayasan Kadin Kabupaten Kediri, kemudian telah beralih ke Yayasan Berdikari. Nah, peralihan ini yang kemudian membuat pengurus Kadin Kabupaten Kediri yang lainnya kemudian membentuk tim investigasi yang beranggotakan 5 orang, masing-masing Haji Abu Musleh, kemudian Gus Munir, ada juga Helmi Ansori, kemudian Koirul Anam dan Karim Amrullah. Nah, dari tim investigasi ini diperoleh fakta bahwa yayasan memang telah beralih dan statusnya saat ini kantor Kadin dikuasai oleh kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Rahmati Yogi. Namun dari hasil penelusuran kami atau konfirmasi kami ke salah seorang pengurus Kadin bidang hukum Rahmati Yogi, ternyata mereka berdalih hanya menyewa. Jadi sejak 2019 sampai 2025 kepengurusan ini hanya menyewa kantor Kadin ini kepada kepada Yayasan Berdikari. Nah, inilah yang menjadi titik krusial daripada konflik yang ada di Kadin Kabupaten Kediri. Sehingga kemudian para tim pencari fakta ini menemukan beberapa kejanggalan, diantaranya salah satunya peralihan ini ternyata hanya dilakukan oleh salah satu mantan pendiri Kadin Kabupaten Kediri, dan kemudian tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang lain, sehingga ini membuat semacam membuat semacam kekeliruan hukum yang berimplikasi kepada pidana maupun perdata. Sehingga kemudian akan ada tindak lanjutnya dari tim pencari fakta ini untuk menyelamatkan kantor Kadin Kabupaten Kediri supaya tidak dijual atau jatuh ke tangan orang lain. Tim pencari fakta dalam waktu dekat akan melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum. Demikian rekan Dea. Baik, terkait ini juga rekan Didik sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak Tribuners, berikut keterangannya. Itu merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan aset yang diperuntukkan untuk Kadin. Awalnya dari kita mendapat informasi bahwa ada warung yang digunakan tadi itu katanya akan ada perbuatan bangunan dan lain sebagainya. Situasi ini mendorong kita untuk melangkah untuk menyelamatkan, dan kemudian sebagaimana kita sampaikan tadi, kita membentuk tim investigasi, kita mengumpulkan data, kita mencari asbabun nuzul daripada tanah ini, gedung ini. Kemudian tersusunlah ini
saya tegaskan bahwasanya saya adalah anggota dari Kadinnya Mas Yogi selaku bidang hukum selaku bidang hukum. Jadi memang Kadin kita kan menyewa kantor Kadin ini selama 5 tahun. Jadi disewa tepat 2019 sampai 2024. Jadi kemarin kan ada informasi bahwasanya kantor Kadin mau dijual dan lain-lain, itu nggak benar semuanya. Ya benar, karena memang kita paham, kita tahu bahwasanya terjadi pergesekan kan antara dua Kadin. Jadi menurut saya ini adalah hal yang wajar. Karena kalau kita melihat organisasi advokat saya kebetulan sebagai pengacara Kongres Advokat Indonesia itu sampai pecah jadi 3 juga gitu kan. Seperti Peradi juga pecah. Tetapi sampai hari ini semuanya kan masih bisa beracara kan sampai hari ini. Dan saya pikir permasalahan seperti ini wajar. Artinya kalau kita sih sebagai bidang hukumnya Kadinnya Mas Yogi mempersilahkan bagi siapa saja yang menganggap bahwasanya ini miliknya dan melihat bahwasanya ini ada peluang hukum ada perbuatan melawan hukum dan lain-lain, kita persilahkan untuk mengambil langkah hukum, baik pidana maupun perdata. Kita paham bahwasanya ayat hukum di Indonesia kan jelas, equality before the law, bahwa hukum di Indonesia dari situ kemudian kita itu membentuk tim pencari fakta, dan tentu setelah kita dapatkan ini, yang pertama kita lakukan adalah kajian. Mungkin untuk hasil kajian sementara ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sikapi terkait dengan ada indikasi atau dugaan yang di situ masuk kepada ranah pidana dan bisa juga kepada secara keperdataan. Cuman untuk kemudian terkait dengan upaya selanjutnya tentu sebagai sama manusia atau rasa kemanusiaan kita, nilai kemanusiaan akan tetap tinggi. Bagaimana penyelesaian ini terkait dengan apa yang menjadi asetnya Kadin ini kemudian sampai diformalkan atau dicatatkan di dalam notaris oleh Pak Muslim Anwar ini di hadapan notaris Paulus menjadi aset bagian daripada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.